Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan ini dan diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kekuatan iman dan takwa senantiasa menyertai kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di 10 hari kedua dan di 10 hari ketiga, dan mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Pemirsa Tada Today yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana episode yang terdahulu disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan penuh dengan keutamaan. Maka sejatinya kita ingin memanfaatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan tentunya dengan amal kebaikan, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak hal-hal yang bermanfaat supaya bulan Ramadan yang mulia dan istimewa ini memberikan kebaikan pula kepada kita. Memberikan pahala yang luar biasa bagi kita. Sebagai tabungan, sebagai tandonan untuk kita mengarungi kehidupan di dunia dan mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Di pertemuan antara Ramadan dengan Ramadan inilah yang menjadi kunci betapa gambaran kemuliaan bulan Ramadan tergambarkan usai bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan membekas setelah Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita bisa memperbanyak, tentu selain puasa wajib yang memang hukumnya wajib kita laksanakan sebagai muslim, sebagai mukmin. Namun selain itu banyak sekali amal-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, zakat fitrah yang pelaksanaannya mesti dilakukan di bulan Ramadan, sholat malam, baik sholat malam yang biasa kita lakukan di luar Ramadan maupun sholat malam yang pelaksanaannya dikhususkan pada bulan Ramadan. Nah, tentu ini adalah amalan-amalan kebaikan Di samping amalan-amalan yang bersifat horizontal,
menjaga kebaikan, hubungan dengan orang lain, menjaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak memaki, tidak menghina, ya, mengurangi menggibah dan lain sebagainya. Amalan yang secara khusus di bulan Ramadan selain puasa yang dianjurkan adalah sholat. Yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Maka jika kita terbiasa melaksanakan tahajud 8 rakaat dan 3 witir, maka bisa kita laksanakan. Jika kita terbiasa melaksanakan sholat hajat, maka kita bisa laksanakan sholat hajat. Dan yang paling menjadi ciri khas di bulan Ramadan adalah sholat sunnah yang kita sebut dengan sholat sunnah tarawih, yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum waktu fajar. Sholat tarawih ini beraneka ragam. Di Indonesia pada umumnya dilaksanakan sebanyak 20 rakaat dengan 3 witir. Dilaksanakan secara berjamaah dan juga bisa dilaksanakan sendirian. Bisa dilaksanakan di rumah atau di mana saja, dan pada umumnya dilaksanakan di masjid atau musola. Semua itu mengandung kebaikan-kebaikan, dan yang paling penting adalah memanfaatkan kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini semata-mata oleh karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kebaikan mesti akan bernilai pahala sekecil apapun. Setiap kebaikan mesti akan bernilai kebaikan. Begitu juga dengan sholat malam yang sangat dianjurkan pada malam di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis yang sangat populer di kalangan kita, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadana, barang siapa yang berdiri, mendirikan, yang dimaksudkan adalah berdiri mendirikan sholat dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, semata-mata mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, tentu ini adalah sebuah keistimewaan tersendiri yang secara khusus menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lalu, apakah boleh atau bisa kita melaksanakan sholat malam, terutama tarawih, sendirian? Tentu boleh. Sholatnya sendiri sunnah. Memang menggunakan kaidah yang lebih umum akan lebih baik jika terutama sholat tarawih itu dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah sendiri melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu hanya 3 hari atau 4 hari dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh melalui Siti Aisyah. Jadi setelah 3 hari para sahabat
menunggu di masjid. Kok Rasulullah tidak hadir di masjid? Para sahabat menunggu. Sampai kemudian besoknya para sahabat mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam kami menunggu kehadiranmu di masjid untuk sholat tarawih berjamaah." Maka Rasulullah menjawab bahwa Rasulullah sholat di rumah sendirian, mensengajakan tidak hadir di masjid untuk berjamaah sholat tarawih dengan tujuan supaya jangan sampai suatu saat umatku menganggap bahwa sholat tarawih ini wajib, sholat tarawihnya menjadi wajib dan berjamaahnya menjadi wajib. Sehingga Rasulullah kemudian melaksanakan di rumah. Jadi Rasulullah takut, khawatir nanti bisa jadi sholat ini akan diwajibkan untuk umat Islam. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, ini adalah hikmah dari kita perlu banyak belajar. Sekalipun diperbolehkan sholat sendirian, namun keutamaan sholat berjamaah ini penting. Di antaranya adalah dalam rangka untuk semakin merekatkan ukhuwah di kalangan umat Islam. Umat Islam yang hendak menunaikan sholat tarawih, datang ke masjid, datang ke musola, bertemu dengan orang lain yang juga hendak berjamaah sholat tarawih, berjabat tangan, saling sapa. Nah, ini adalah dalam rangka untuk merekatkan ukhuwah. Di samping memang keutamaan sholat berjamaah itu sendiri. Walaupun tidak ada larangan untuk sholat sendirian, tapi itba Rasul, ya, supaya ini tidak diwajibkan bagi umat Islam. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita istiqomah menjalankan ibadah sholat malam ini, sebagaimana kita mampu untuk melaksanakan seperti sholat tarawih. Anjuran untuk melaksanakan sholat tarawih sebagaimana yang saya kutip dalam hadis itu tadi, ya agar kita tidak merugi, tidak kehilangan kesempatan, tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan untuk memanfaatkan momentum baik bulan Ramadan, di mana itu akan dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama dengan amal ibadah yang lain. Silakan manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang tidak hanya berdampak baik untuk diri kita sendiri, tapi juga akan membawa kebaikan untuk lingkungan kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang istiqomah, terutama di bulan Ramadan ini, dan lebih-lebih nanti sesudah Ramadan, kualitas ibadah kita tidak berbeda dengan bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.